Jujur ya, aku mau tanya satu hal yang mungkin selama ini kamu hindari. Capek nggak sih? Coba rasakan dulu pertanyaannya. Jangan buru-buru dijawab. Bangun tiap pagi, rasanya lelah banget. Padahal kamu baru aja tidur 8 jam. Tapi lelahnya itu bukan di badan, lelahnya di hati, lelahnya di jiwa. Rasanya ada beban berat di dada yang nggak hilang-hilang, bahkan saat kamu lagi ketawa bareng teman-teman. Ada suara kecil di kepala kamu yang terus berisik, waspada, dan cemas. Padahal seharusnya hubungan itu jadi tempat istirahat. Seharusnya pasangan itu jadi rumah. Tempat di mana kamu bisa lepas topeng, lepas beban, dan merasa aman. Tapi kenapa yang kamu rasain sekarang malah kebalikannya? Kenapa hubungan ini malah rasanya kayak medan perang yang gak ada ujungnya? Kenapa kamu harus selalu pasang kuda-kuda dan perisai bahkan saat lagi berdua sama dia? Aku ngerti, Besti. Sumpah, aku ngerti banget. Ini enggak gampang. Rasanya kayak lari di tempat. Kamu berusaha maju, kamu berusaha memperbaiki, kamu berusaha ngertiin dia. Tapi sekeras apapun kamu lari, kamu ditarik mundur lagi ke titik nol. Kita pelan-pelan aja ya hari ini. Kita bedah semuanya sampai tuntas. Kalau sekarang kamu merasa bingung, merasa kehilangan arah, atau merasa bodoh karena masih bertahan, tolong jangan bilang diri kamu lebay. Kamu nggak lebay. Tolong jangan bilang diri kamu lemah. Kamu nggak lemah. Kamu justru terlalu kuat karena sudah menahan beban yang nggak seharusnya kamu pikul sendirian selama ini. Reaksi tubuh dan mental kamu itu valid. Dada yang sesak, tidur yang nggak nyenyak, mood yang gampang hancur, itu semua adalah sinyal. Sinyal dari jiwa kamu yang teriak, ada sesuatu yang enggak beres di sini. Tolong aku. Dan ingat satu hal ini, itu bukan salahmu. Sebelum kita bedah apa yang sebenarnya terjadi, aku mau ngajak kamu napas dulu. Tarik napas panjang. Hembuskan. Selamat datang di zona waras. Ini adalah ruang aman buat kita. Di sini kita nggak bakal ngejudge kamu. Kita nggak bakal nyalahin kamu. Di sini kita bakal ngobrolin hal-hal yang sering bikin akal sehat kita goyah, biar kita bisa susun lagi kepingan kewarasan itu satu persatu. Kalau kamu butuh teman yang bakal validasi perasaan kamu tanpa ngehakimin dan ngasih pandangan yang logis tapi tetap pakai hati, boleh banget tekan tombol subscribe sekarang. Anggap aja ini langkah kecil. Pertama kamu buat milih waras daripada cemas. Anggap ini janji kamu ke diri sendiri buat mulai sembuh. Kita sembuh bareng-bareng di sini ya. Bagian 1. Akar masalah, Besti. Dengerin aku baik-baik. Masalahnya bukan di kamu yang kurang sabar. Kamu udah sabar banget. Masalahnya bukan di kamu yang kurang pengertian. Kamu udah ngasih pengertian seluas samudra. Masalahnya ada di pola hubungan yang perlahan-lahan nguras energi kamu sampai kering. Seringkali kita terjebak karena kita jatuh cinta sama potensi dia. Bukan realita dia. Kita jatuh cinta sama bayangan. Kalau dia berubah, pasti kita bakal bahagia banget. Kita ngelihat sosial media orang lain, kelihatan indah, kelihatan sempurna. Terus kita mikir, kok aku nggak bisa kayak gitu ya? Apa aku yang salah? Padahal, banyak orang yang luarnya indah di sosial media, tapi dalamnya berantakan, manipulatif, dan melukai. Kamu nggak sendirian dalam penderitaan ini. Dan hari ini, kita bakal berhenti menyangkal. Kita bakal nyalain lampu sorot ke monster yang sembunyi di kolong tempat tidur hubungan kamu. Sekarang, pelan-pelan, siapkan hati kamu. Kita bakal bahas 7 tipe atau 7 ciri pasangan yang sering banget bikin orang capek mental sampai kena mental breakdown. Aku minta kamu cek pelan-pelan, jujur sama diri sendiri. Apakah kamu sedang berhadapan dengan salah satunya? Atau jangan-jangan kamu lagi menghadapi paket komplit dari ketujuhnya? Bagian 2, ciri 1, drama korban. Ciri pertama, drama korban yang dipakai sebagai senjata, atau istilah psikologinya, victim mentality. Jujur ya, coba ingat-ingat lagi pertengkaran kalian terakhir kali. Kalau tiap kali ada konflik, tiap kali kamu mau ngomongin perasaan kamu yang terluka,
Selalu berakhir dia yang menangis duluan, selalu berakhir dia yang merasa paling tersakiti. Dia bakal bilang kalimat kayak gini, aku emang orang yang gak guna, semua emang salah aku. Mending aku mati aja, kamu tega banget mojokin aku kayak gini padahal aku lagi stres. Dan ujung-ujungnya, skenarionya berbalik. Tadinya kamu yang mau minta penjelasan, malah jadi kamu yang harus minta maaf. Kamu yang malah jadi ngepuk-puk dia, nenangin dia, dan bilang, enggak kok sayang, kamu enggak salah, aku yang salah ngomong. Bestie, ini tanda bahaya besar. Ini namanya toxic victim mentality. Dia memposisikan diri sebagai korban abadi. Kenapa? Karena korban itu selalu dapat simpati. Korban itu nggak perlu tanggung jawab. Tujuan dia nangis, ngambek, dan drama itu bukan mencari penyembuhan. Bukan mencari solusi. Tapi mengendalikan kamu lewat rasa bersalah. Dia tahu kamu orang baik yang nggak tegaan. Dia tahu kelemahan kamu adalah rasa empati kamu. Jadi dia bajak empati itu buat membungkam mulut kamu. Coba pikir logis. Kalau kamu jadi penjaga emosinya terus, kalau kamu sibuk ngehapus air mata buaya dia terus, siapa yang jagain kamu? Siapa yang meluk kamu pas kamu hancur sendirian di kamar mandi? Nggak ada kan? Empati itu sehat, empati itu bagus. Tapi jadi penyelamat untuk orang yang nggak mau sembuh, itu merusak. Itu namanya enabling. Kamu malah bikin dia makin nyaman jadi racun. Kamu bukan pusat rehabilitasi mental bestie. Kamu pasangan. Kamu butuh partner, bukan pasien. Bagian 3. Ciri 2. Ego besar. Ciri kedua. Ego besar, susah dikritik dan selalu ingin benar. Pernah nggak sih kamu berusaha ngomong baik-baik? Kamu udah susun kata-kata selembut mungkin. Pakai nada rendah. Pakai senyum. Tapi selalu dibalas seolah-olah kamu yang menyerang harga diri dia. Respon dia langsung defensif, dia marah meledak-ledak, atau dia langsung nyerang balik dengan mengungkit kesalahan kamu. Dia bakal bilang, kamu kok sensitif banget sih? Kamu tuh nggak pernah ngehargain usaha aku ya? Maksud kamu aku bodoh? Hah? Diskusi yang harusnya cari solusi, berubah jadi debat kusir, buat cari siapa yang menang. Dan tebak siapa yang harus selalu menang? Dia. Itu bikin frustasi setengah mati. Rasanya kayak ngomong sama tembok batu. Nggak tembus. Lama-lama, kamu jadi takut ngomong. Kamu jadi memendam perasaan. Kamu jadi jalan berjingkat-jingkat. Atau walking on eggshells. Karena takut salah ngomong dikit aja. Perang dunia ketiga meletus. Dengerin aku. Hubungan enggak bisa tumbuh kalau cuma satu pihak yang selalu merasa benar. Hubungan itu isinya dua manusia yang nggak sempurna, yang saling belajar memperbaiki diri. Kalau dia merasa dirinya dewa yang nggak punya celah, berarti nggak ada ruang buat kamu di sana. Dalam cinta yang waras, tujuannya bukan soal siapa yang menang argumen. Tapi siapa yang bisa bikin ketenangan dan pertumbuhan bersama? Kalau dia nggak mau bercermin, kalau dia alergi sama kata maaf, itu masalahnya dia, itu kerusakannya dia, bukan kamu. Bagian 4, ciri 3, tarik ulur. Ciri ketiga, si tarik ulur yang bikin kamu cemas dan kecanduan tiap hari. Ini adalah racun yang paling mematikan tapi paling manis. Hari ini, dia manis banget. Kayak pangeran atau putri dongeng. Dia chat intens, panggil sayang, kasih perhatian penuh, bikin kamu merasa jadi orang paling spesial di dunia. Kamu diterbangin sampai langit ketujuh. Tapi besoknya, tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba dia berubah, jadi dingin. Cuek, bales chat singkat. GPP. Oke? Atau malah dia ngilang berhari-hari tanpa kabar. Ghosting, kayak orang asing. Lusa, pas kamu udah nangis-nangis dan mau nyerah, dia balik lagi, manis lagi. Seolah nggak ada apa-apa. Sikap inkonsisten ini bikin mental kamu rusak, bestie. Secara biologis ini memicu kecanduan di otak kamu. Sama kayak orang main judi slot. Kamu penasaran. Kamu nungguin kapan momen manis itu datang lagi. Kamu jadi detektif yang tiap jam nebak-nebak. Mood dia lagi... Gimana ya? Aku salah apa ya?
Apa ada yang salah sama chat aku? Hidup kamu isinya cemas. Detak jantung kamu nggak pernah normal. Kamu jadi kecanduan sama validasi dia. Saat dia kasih perhatian dikit, kamu senengnya luar biasa. Saat dia dingin, kamu hancur lebur. Remote kontrol kebahagiaan kamu dipegang penuh sama dia. Ingat kata-kata zona waras ini. Ketidakpastian itu bukan misteri yang seksi. Itu bukan tanda cinta yang membara. Itu tanda ketidakdewasaan emosional. Atau lebih parah, itu tanda manipulasi. Cinta yang dewasa itu stabil. Membosankan mungkin bagi yang suka drama, tapi menenangkan bagi jiwa. Cinta yang sehat itu bikin kamu tidur nyenyak, bukan bikin jantungan nunggu notifikasi. Bagian 5, ciri 4, transactional, nada, logis and menampar. Ciri keempat, transactional lover. Hadir hanya saat ada untungnya. Coba cek pola kehadirannya. Kalau dia cuma perhatian waktu kamu lagi kuat, waktu kamu lagi punya duit, waktu kamu lagi happy dan asik diajak main, waktu kamu bisa menuhin kebutuhan biologis atau materi dia. Tapi, dia menghilang, jadi sibuk atau jadi kasar, waktu kamu lagi butuh sandaran, waktu kamu lagi sakit, waktu kamu lagi bokeh, atau waktu kamu lagi sedih dan butuh didengerin. Itu tanda jelas. Hubungan ini dipandang sebagai transaksi bisnis bagi dia. Kamu bukan pasangan, kamu adalah aset. Kalau asetnya menguntungkan, dia pelihara. Kalau asetnya lagi rugi atau butuh perbaikan, dia tinggalin. Dampaknya ke kamu apa? Kamu jadi merasa harus kerja keras dalam hubungan. Kamu merasa harus terus-menerus membuktikan diri. Kamu harus selalu cantik, selalu kaya, selalu asik. Kamu melakukan itu bukan karena pengen berkembang, tapi karena takut ditinggal. Kamu punya keyakinan bawah sadar, kalau aku nggak berguna, aku bakal dibuang. Sakit banget hidup kayak gitu. Kita layak dapat pasangan yang nemenin proses. Pasangan yang tetap menggenggam tangan kita, baik saat kita di puncak gunung, maupun saat kita jatuh ke jurang lumpur. Kalau kehadirannya tergantung kondisi, itu bukan cinta, itu pemanfaatan. Bagian 6, ciri 5, pengekang. Ciri kelima, pengekang yang ngakunya sayang. Awalnya terdengar romantis, dia bilang, aku pengen kita berdua terus, dunia milik kita berdua. Aku cemburu karena aku takut kehilangan kamu. Aku nggak suka teman-teman kamu, mereka bawa pengaruh buruk. Tapi lama-lama, coba sadari, kamu dilarang ketemu teman, kamu dijauhin dari keluarga, kamu nggak boleh punya hobi sendiri, kamu harus lapor 24 jam. Dunia kamu jadi sempit, isinya cuma dia, dan dia. Kamu kehilangan identitas kamu sebagai individu. Hati-hati, Besti. Ini taktik klasik dalam hubungan abusive. Ini cara dia memutus support system kamu. Supaya apa? Supaya kalau nanti dia nyakitin kamu, kamu nggak punya tempat lari. Kamu nggak punya teman buat curhat. Kamu nggak punya keluarga yang ngebela. Kamu jadi bergantung 100% sama dia. Dan saat itu terjadi, dia punya kontrol mutlak atas hidup kamu. Cinta itu membebaskan kamu buat terbang tinggi meraih mimpi, lalu pulang ke pelukan dia, bukan mematahkan sayap kamu, biar kamu nggak bisa kemana-mana, dan cuman nungguin dia di sangkar emas. Posesif berlebihan itu bukan romantis, itu insecure yang dipelihara, itu penyakit yang harus disembuhkan, bukan dimaklumi. Bagian 7, ciri 6, pengungkit ciri ke-6, si pengungkit masa lalu, atau sang pencatat skor, lagi asik-asik ngobrol, atau lagi debat masalah sepele kayak lupa taruh handuk. Tiba-tiba dia bahas kesalahan kamu 3 tahun lalu. Ingat nggak dulu kamu pernah ngecewain aku pas ulang tahun? Ingat nggak dulu kamu pernah chat sama si A? Tiap kali berantem, dia buka file arsip lama. Dia hitung-hitungan. Dulu aku kasih ini, kamu cuman kasih itu. Dulu kamu salah ini, jadi sekarang aku berhak marah dong. Aku berhak selingkuh dong. Aku berhak kasar dong. Hubungan jadi kayak pertandingan skor. Siapa yang paling banyak salah, dia yang kalah. Siapa yang paling banyak berkorban, dia yang jadi bos. Capek banget hidup sama orang yang nyimpen dendam di saku belakangnya. Siap ditembakkan kapan aja kayak pistol. Kamu nggak akan pernah bisa menang melawan masa lalu.
Cinta itu soal memaafkan dan melangkah maju. Memaafkan artinya menutup buku lama dan mulai nulis halaman baru. Kalau dia hobi nengok ke belakang, hobi ngorek luka lama. Leher kamu bakal sakit karena dipaksa nengok ke belakang terus. Kalian gak akan pernah sampai ke masa depan yang bahagia. Bagian 8. Ciri 7. Penghancur jati diri ciri ketujuh. Dan ini yang paling halus, paling jahat, tapi paling mematikan. Merendahkan sampai kamu kehilangan jati diri. Ini nggak selalu pakai bentakan kasar. Kadang pakai candaan. Atau istilahnya negging. Ih, kamu kok gendutan sih? Bercanda sayang. Mimpi kamu ketinggian deh, sadar diri dong. Lihat tuh si A, dia bisa sukses. Kok kamu gini-gini aja? Kamu tuh kalau nggak ada aku, nggak bisa apa-apa. Kalau tiap hari kamu dengar kalimat yang nunjukin kamu kurang, kamu dibilang nggak selevel, kamu dibandingin terus. Hati-hati, itu merusak harga dirimu perlahan-lahan. Kayak tetesan air yang melubangi batu karang. Lama-lama kamu percaya omongan dia. Kamu mulai mikir, iya ya, aku emang bodoh, aku emang jelek, aku emang gak berharga. Beruntung dia mau sama aku, ini manipulasi tingkat tinggi. Dia bikin kamu merasa kecil, supaya kamu gak berani ninggalin dia. Dia hancurkan sayap kepercayaan diri kamu. Udah cukup kamu membiarkan orang lain nentuin nilai dirimu. Kamu berharga bukan karena validasi dia. Kalau dia bikin kamu kehilangan arah, sampai kamu lupa siapa diri kamu sebelum ketemu dia. Itu bukan cinta lagi, itu penghancuran karakter. Bagian 9, solusi. Sekarang, tarik napas lagi. Hembuskan pelan-pelan. Mungkin dada kamu sesak karena merasa tertampar sama poin-poin tadi. Mungkin kamu ngerasa, Kak, itu aku banget. Aku kejebak di situ. Terus aku harus gimana? Aku takut sendirian. Dengerin aku. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kita nggak harus langsung perang dunia hari ini. Kita mulai dari membereskan rumah di dalam diri kamu dulu. Langkah pertama, validasi perasaanmu tiap hari. Ini senjata paling ampuh buat ngelawan manipulasi. Tiap pagi, atau tiap kali kamu merasa sedih, bilang ke diri sendiri di depan cermin, wajar kok aku capek. Perasaanku ini nyata. Aku nggak gila. Aku nggak lebay. Kembalikan kepercayaan kamu sama intuisi kamu sendiri. Jangan biarkan dia nge-gaslighting realita kamu. Langkah kedua, tetapkan batas kecil. Jangan langsung minta putus kalau belum siap. Tapi mulailah bilang tidak untuk hal kecil. Cari satu hal yang enggak boleh digangguin sama dia. Misal waktu kerja, waktu tidur, atau waktu me time kamu. Pertahankan itu mati-matian. Kalau dia telepon marah-marah pas jam tidur kamu, matikan HP. Bilang besok, kita bahas besok ya. Aku butuh istirahat biar waras. Latih otot ketegasan kamu pelan-pelan. Langkah ketiga, komunikasi to the point dan lihat responnya. Coba sekali lagi ngomong apa yang kamu rasain. Tanpa kode, tanpa drama, dan tanpa menyudutkan. Gunakan I statement. Aku merasa sedih dan gak dihargai kalau kamu bandingin aku sama mantanmu. Tolong berhenti ya. Nah, kuncinya di sini. Lihat responnya. Apakah dia minta maaf dan berubah, atau dia malah marah dan bilang kamu baperan. Kalau dia tetap nggak peduli, kalau dia malah nyerang balik, berarti kamu dapat jawaban mutlak bahwa dia memang nggak peduli sama perasaanmu, dan kamu nggak bisa mengubah orang yang nggak mau berubah. Langkah keempat, fokus ke diri sendiri, alihkan energi yang tadinya buat mikirin dia, buat merawat diri kamu. Mulai lagi hobi yang dulu dilarang, ketemu lagi sama teman lama, olahraga. Isi gelas kebahagiaan kamu sendiri, biar kamu nggak ngemis setetes air dari gelas dia yang kosong. Bagian 10, penutup. Dengerin aku besti, tatap mata aku kalau bisa. Udah cukup kamu nyalahin diri sendiri karena bertahan pada yang salah. Udah cukup kamu nyakitin diri sendiri segini jauh demi menjaga hati orang yang nggak ngejaga hati kamu. Kamu bukan tempat sampah buat emosi negatif orang lain.
Kamu bukan badut yang tugasnya menghibur orang yang gak tahu terima kasih. Kamu adalah manusia utuh yang berhak bahagia. Kamu pantas dapat tenang, bukan cemas setiap hari. Kamu pantas diperlakukan dengan hormat, bukan direndahkan atas nama candaan. Kamu pantas dicintai dengan lantang dan konsisten, bukan dengan tarik ulur yang bikin gila. Jadi mulai hari ini, berjanjilah satu hal sama diri sendiri. Berhenti ngomong ke diri sendiri sejahat itu. Berhenti jadi musuh buat dirimu sendiri. Jadilah sahabat terbaik buat dirimu. Saat dia nyakitin kamu, jangan ikut-ikutan nyakitin diri sendiri. Tapi peluk dirimu dan bilang, kita pergi dari sini yuk. Kita cari tempat yang lebih aman. Kalau kamu butuh teman, aku ada di sini. Kita belajar bareng di zona waras. Ingat, lelaki sejati atau wanita berkelas bukan yang bertahan disiksa dalam hubungan toksik, tapi yang punya keberanian untuk menjaga kewarasan dan harga dirinya. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan itu bentuk cinta ke diri sendiri yang paling berani. Melepaskan itu membersihkan ruang, biar orang yang tepat bisa masuk ke hidup kamu. Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Kamu hebat. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu tahu. Kita jalan bareng-bareng ya. Pelan-pelan pasti sampai. Dan jangan lupa pesan aku yang satu ini. Simpan baik-baik di dalam hati. Jaga akal sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai ketemu di video selanjutnya di Zona Waras.